Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irfan, NIM 180200132, kelas Fire and Safety C18. Di sini saya ingin mempresentasikan soal UTS mengenai peraturan AMDAL di Indonesia. Sebelumnya, AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan suatu dokumen kajian studi kelayakan untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam penerbitan suatu izin usaha. Definisi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL juga dituangkan dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan dari AMDAL tersebut adalah untuk menentukan potensi dampak lingkungan, sosial, kesehatan dari pembangunan yang diusulkan sehingga mereka yang mengambil keputusan dalam mengembangkan proyek dan dalam otorisasi proyek diinformasikan tentang kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan tersebut, dan dengan demikianlah lebih akuntabel. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya ada peraturan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mencakup tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan dan penegakan hukum. Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni melindungi wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan, menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL wajib memiliki izin lingkungan. Dengan demikian, usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL. Apakah sanksi jika suatu usaha tidak memiliki izin lingkungan? Setiap usaha dan kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL wajib memiliki izin lingkungan. Pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta dengan denda 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara prinsip dan konsep peraturan perundang-undangan ini tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk menyempurnakan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan memberikan kemudahan penyertaan sistem perizinan berusaha kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan, namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Persetujuan lingkungan berfungsi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Beberapa hal terpenting dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu perubahan nomenklatur perizinan berusaha dari yang semula izin lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan pemerintah disingkat PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pertimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai penyandaran perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Baiklah, cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.